Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal nih guys. Lanjut nih guys, di bagian interiornya. Joknya sih ada beberapa yang sobek-sobek dan ini harus di-retrim lagi. Ini buat teman-teman yang tertarik, ada Ignis di depan kita nih. Ini adalah Suzuki Ignis Automatic Transmission 1200 cc ya, mobil irit nih tahun 2017. Brio E. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E 1200 cc yang otomatis nih guys. Jadi kalau terbilang nut-nutnya masih cukup presisi. Ini adalah tipe yang TRDS-nya sudah ada body kit dan size Toyota Yaris S 1500 cc automatic transmission tahun 2007. Nih Yaris bakpao ya, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal nih guys. Dan kita akan coba ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Universal, yaitu mobil-mobilnya. Cuma nanti kita akan coba review aja dulu. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21, biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja pada pekan kali ini. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Brio. Honda Brio Satya tipe E ini 1200 cc yang automatic transmission tahun 2017. Dengan pajak mati di bulan 7 2022 nanti atas nama PT dan BPKB menyusul 7 hari kerja. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, di open di 105.800.000. Kita screening aja sedikit. Eksteriornya warna putih masih cukup baik sih kalau menurut gua. Velg masih OEM dari bawaan pabrikannya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60%. Untuk di bagian headlamp, fog lamp masih cukup oke. Nut-nutnya di bagian sebelah kiri masih cukup presisi ya. Ini tipe E, jadi kondisinya sih butuh cuci steam aja, tapi masih oke bagian catnya. Nah, untuk di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir ya, karena ini tipe E sudah ada wipernya dan sudah ada tambahan spoilernya dari pabrikannya. Kondisinya sih masih cukup baik sih. Nah, kalau kita cek di sisi sebelah kanan dari mobil ini, nut-nutnya masih cukup presisi, warnanya juga masih cukup oke, dan ini ke bagian depannya pun juga masih cukup baik ya. Nah, ini adalah di bagian interiornya, automatic transmission, head unit sudah double din tapi belum monitor ya bawaan pabrikannya, AC-nya sudah digital. Dan kondisi di bagian door trim ini masih oke, sudah two tone color ya, warna hitam dan beige. Joknya juga masih oke banget. Di bagian setir masih cukup baik, dashboard juga oke, dan di bagian interior sih kalau gue bilang masih terkategori B nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik Brio E, di depan kita nih ada Honda Brio Satya E 1200 cc yang otomatis nih guys. Jadi kalau buat perkotaan enak banget. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, dan ini direncana di open di 105.800.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal nih. Oke guys, ada pickup lagi 50 jutaan, kita langsung screening aja. Di depan kita ada Tata Super Ace DLS 1400 cc manual transmission tahun 2016. Pajak mati di Desember besok nih guys. Ini atas nama PT ya, nomor mesin di fisik ini tidak terjangkau. Jadi nanti teman-teman langsung cek lagi dokumennya di Universal. Eksterior C, interior C, mesin C di open di harga 55 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksterior sih headlamp masih oke ya, cuman catnya sudah kusam banget, ini kayaknya sudah sering beroperasi juga. Dan ini kondisi di bagian atas tulangan sih masih cukup. Untuk di bagian velg ini masih kaleng dengan kondisi ban oplosan ya, kurang lebih ada yang 30, ada yang 40%, bahkan ada yang 50%. Lalu kita cek di bagian sisinya, decknya ini sudah ada yang keropos juga, kayaknya ini bawa tanah atau pasir, dan ini sudah mengarat nih guys. Dengan kondisi di bagian sisi-sisinya ya, ini harus butuh di coat lagi sih kalau menurut gua, tapi di luar decknya ini masih cukup oke. Nah, kalau kita lihat di sisi belakangnya sih DLS nih masih oke ya. Ini stop lamp masih cukup, ada ban serepnya juga, pintunya juga masih fungsi dan masih oke nih guys. Nah, kita cek di sisi bagian sebelah kirinya, ini kondisinya sih masih cukup layak pakai ya. Ada beberapa penyok-penyok kecil ya di bagian depannya, di headnya, tapi nutnya masih terkategori cukup presisi. Lanjut nih guys, di bagian interiornya, joknya sih ada beberapa yang sobek-sobek dan ini harus di-retrim lagi. Tapi untuk di bagian interiornya sih masih cukup ya. Nggak tahu nih sudah AC katanya, tapi di bagian interiornya agak sedikit kusam aja karena ini X dari operasional. Ini setirnya pun juga sudah agak pecah-pecah nih, jadi juga harus di-retrim. Dan untuk kondisi di interior sih menurut gua kondisinya C dan kusam ya.
Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil di depan kita ada pick up. Ini adalah Tata Super S DLS 1400 cc pick up ya, yang sudah AC katanya tahun 2016 atas nama perorangan dan BPKB-nya ready. Eksteriornya C, interior C mesin C sudah kita kelilingin tadi, di open di harga 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal guys. Di belakangnya nih guys ada Ignis, kita coba screening aja. Ini adalah Suzuki Ignis AT ya, 1200 cc automatic transmission tahun 2017. Pajak mati di bulan Oktober 2018 kemarin, sayang nih jadi PR nih, tapi BPKB ready dan ini atas nama perorangan. Eksterior kata masih B, interior B mesin B, dan ini di open di harga 99 juta rupiah. Kita coba screening aja. Di bagian eksterior sih masih terkategori cukup ya, velgnya masih OEM bawaan Suzuki-nya dengan kondisi ban kurang lebih 60-70%. Headlamp dan fog lamp masih oke nih, grill chrome-nya di bagian depan listnya dan termasuk list di bagian garnish chrome-nya masih oke banget. Lalu sudah two-tone ya, ini berarti yang tipe GS, spionnya juga warna hitam seperti ini. Natatnya masih terkategori cukup presisi dan ini masih cukup oke. Roof rail-nya juga masih cukup baik nih bawaan pabrikan. Nah, untuk kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke, sudah defogger untuk kaca belakangnya, belum ada tambahan spoiler. Ada 4 titik sensor parkir rata bodi bawaan pabrikan, dan ini kondisi di belakangnya pun juga masih kondisi oke nih kalau menurut gua nih guys. Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakang, natatnya juga masih cukup presisi, catnya juga masih cukup shiny, dan ini juga masih ada talang airnya bawaan pabrikan ya. Ini masih oke banget sih kalau menurut gua. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung cek di Balai Lelang Universal nih guys. Nah, kita lihat di bagian interiornya, setirnya sudah ada mode ya, bagian kontrol steering wheelsnya, automatic transmission. Head unit belum monitor tapi sudah double din bawaan pabrikannya. Jok sudah di retrim warna hitam dan merah seperti ini dengan kondisi di bagian dashboard putih dan hitam. Nah, sudah two tone color ya, dashboard masih oke, door trim masih oke, plafon masih oke, dan ini kondisinya interior masih cukup baik nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, ada Ignis di depan kita nih. Ini adalah Suzuki Ignis automatic transmission 1200 cc ya, mobil irit nih tahun 2017. Tipe yang GX guys. Eksteriornya masih B, interior B mesin B, di open di harga 99 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Universal guys. LCGC guys di depan kita, langsung aja kita screening. Ini adalah Toyota Agya G 1200 cc manual transmission tahun 2018 dengan pajak mati di Januari kemarin 2020 atas nama perorangan. BPKB-nya menyusul di 21 hari kerja. Eksterior C, interior C mesin C, dan ini di open di harga 76 juta rupiah. Coba kita screening guys. Di bagian eksteriornya nih agak kusam banget ya, apalagi di bagian underguardnya teman-teman bisa lihat kusam banget dan agak sedikit bekas nabrak ya di bagian sebelah kiri depannya. Headlamp masih cukup, fog lamp juga masih oke. Di bagian sisi sebelah kanannya, fender ke belakang nih ada beberapa baretan-baretan pemakaian, tapi terbilang nat-natnya masih cukup presisi. Ini adalah tipe yang TRDS-nya sudah ada body kit dan side skirtnya ya. Lalu untuk ke bagian atasnya sebenarnya catnya nih ya butuh di spet-spet lagi. Untuk nut di bagian belakangnya nih nggak presisi ya di quarter, dan juga ada baretan-baretan seperti ini. Lalu juga ada penyok-penyok kecil nih guys yang memang terlihat nih di bagian mobil ini nih. Lalu kita cek di sisi bagian belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, masih ada spoiler, masih ada wipernya, dan ini kondisi di bagian belakang sih agak kusam aja dan beberapa baretan-baretan kasar nih terlihat ya di sini, jadi butuh di spet lagi. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri nih, ada beberapa baretan kasar nih guys. Ini sudah ada beberapa baret tapi masih terbilang cukup presisi. Di bagian dashboard dan pintu sebelah kirinya baretan kasar, ada noda dan juga penyok-penyok seperti ini nih guys. Jadi ya eksteriornya nih butuh banyak PR untuk repair body. Bagian fender dan kiri depannya nih kurang presisi nih guys. Nah, kalau kita cek di bagian interiornya, ini interiornya nih terbilang masih cukup ya kalau menurut gua. Head unit sudah double din bawaan pabrikannya walaupun belum monitor. Armrestnya untuk di bagian door trim ini agak sedikit kusam aja, wajar ya. Ya ini karena memang banyak banget nih yang kusam untuk armrest di Agya atau Calya atau sejenisnya. Joknya ini trim bawaan pabrikannya dengan kondisi sih masih cukup baik sih di bagian interior nih. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Agya G 1200 cc manual transmission tahun 2018. Eksterior C, interior C mesin C, dan ini di open di 76 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal guys. Nah, ini ke belakangnya nih ada yang dicek nih sama banyak orang nih, Santa Fe. Kita langsung coba screening aja ya. Buat teman-teman yang nyari Hyundai, di depan kita nih ada Hyundai Santa Fe 2400 cc automatic transmission tahun 2013. Pajak mati di bulan Oktober kemarin 2021 atas nama perorangan ya. Dan ini warna fisiknya warna merah dan ini warna stiker nih guys.
Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, di open di harga 160.200.000. Kita langsung coba screening aja. Headlamp dan fog lampnya masih oke. Untuk di bagian depannya, ini grillnya warna doff hitam seperti ini, tapi kelihatannya cukup sangar ya. Velg masih bawaan Hyundai dengan warnanya gunmetal seperti ini, dengan kondisi bannya kurang lebih masih 80%. Nah ini karena catnya agak-agak sudah kusam, nah ini jadi agak terlihat ya nggak terlalu glossy lagi ya, tapi masih cukup lah kalau menurut gua. Nah ini adalah di bagian atasnya sudah ada panoramic roof-nya, dan kondisi ke bagian belakang nat-natnya masih cukup presisi. Nah kalau kita lihat di sisi belakangnya, stop lampnya masih oke banget ya. Sudah ada defogger untuk kaca belakangnya, spoiler, wiper masih ada, 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya rata dengan bodi di bagian belakang. Dan ini adalah Santa Fe, emblemnya masih ada. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kirinya, ini kondisinya sebenarnya nat-natnya masih cukup presisi. Cuman di bagian bumper bawahnya, ini sudah agak rusak ya catnya. Dan ini ya kalau kita lihat kayaknya nyerempet, dan stikernya juga sudah rusak, tapi ini masih minor kalau menurut gua. Dibilang nat-natnya juga masih cukup presisi untuk ke bagian sisi kirinya, sampai ke depannya juga nih guys. Nah kalau kita lihat di interiornya, ini bagian interiornya masih oke banget ya. Terus joknya ini sudah di retrim dengan kondisinya warna biru muda dan putih, ada list merahnya. Door trim masih oke, plafon masih cukup oke nih guys. Di bagian setir masih cukup baik, dashboard juga oke. Interior masih terbilang cukup baik nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil Hyundai Santa Fe nih. Ini adalah Hyundai Santa Fe 2400 cc automatic transmission tahun 2013. Eksteriornya B, interior B, mesin juga masih B. Di open di harga 160.200.000 rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, langsung ya cek di Balai Lelang Universal. Oke guys, di depan kita nih ada Yaris. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah Toyota Yaris S 1500 cc automatic transmission tahun 2007. Ini Yaris bakpao ya, dengan pajak mati di bulan 3 2022. BPKB menyusul 7 hari kerja atas nama perorangan nih guys. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin masih B guys, di open di 67.600.000. Kita coba screening. Kalau di bagian eksteriornya nih butuh banyak PR ya. Ada beberapa spet dan juga kayaknya harus di repaint dan repair body. Contoh di bagian kap mesinnya, ini warna teflonnya sudah hilang, sudah kusam banget, dan ini juga sudah rusak nih di bagian catnya, jadi harus di repaint lagi. Kalau gue bilang sih keseluruhan bodinya ya. Headlamp, fog lamp sih masih cukup ya. Terus di bagian body kitnya ini ada beberapa yang sudah error ya catnya kalau menurut gua. Velg bukan bawaannya lagi, dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 40-50%. Side skirt sih masih oke. Terus di bagian pintu sebelah kanannya ada penyok seperti ini, harus di repair body lagi, dan kondisi ke bagian belakang nat-natnya sih masih cukup presisi, tapi di bagian bumpernya nih agak sedikit kurang presisi nih untuk di klepnya. Di bagian sisi belakangnya stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, belum defogger juga, spoiler, wiper masih ada, dan polosan seperti ini ya, nggak ada emblem sama sekali. Dan ini kondisinya sih ya agak-agak kusam aja di bagian catnya. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri ada beberapa baretan-baretan kasar, juga cat yang agak sedikit rusak di sini, jadi harus banyak PR di repaint body sih kalau menurut gua guys. Tapi sebelah kiri ini nat-natnya masih terbilang cukup presisi nih guys. Oke, kita cek di bagian interiornya, agak sedikit gelap ya. Automatic transmission, joknya masih sarung hitam bawaan pabrikan sih sebenarnya nih, tapi masih cukup baik. Di door trim masih oke. Untuk di bagian setir nih agak sedikit mengusam ya. Di bagian dashboard masih oke. Plafon sih masih cukup baik. Di interior sih masih C sih kalau menurut gua. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Yaris. Di depan kita nih ada Toyota Yaris S 1500 cc automatic transmission tahun 2007. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori masih baik nih guys. Di open di 160.200.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal guys. Oke guys, sekian aja untuk informasi yang biasa gue berikan dari Balai Lelang Universal untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang valid dan juga bermanfaat nih dari YouTube Dozo21. Jangan lupa cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Universal. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.